Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali dengan saya Zainal Abidin, guru pendidikan agama Islam. Pada materi hari ini kalian akan belajar masih dalam materi Quran Surat At-Tin. Namun pada kali ini kita akan membahas kandungan surat At-Tin. Adapun yang akan kita bahas nanti adalah penamaan Quran surat At-Tin. Begitu pula dengan sababun nuzul Quran surat At-Tin. Maksudnya adalah sebab diturunkannya surat At-Tin. Berikutnya isi kandungan Quran surat At-Tin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, penamaan Quran surat At-Tin. Surat ini dinamakan dengan At-Tin diambil dari ayat pertama surat ini, yaitu Wattini wazzaitun. Berikutnya, tin yang dimaksud adalah nama buah. Nanti kita akan tahu seperti apa buah tin. Berikutnya adalah golongan surat At-Tin, yaitu tergolong makiyah. Tergolong surat At-Tin ini makiyah karena memang diturunkan di kota Mekah atau sebelum Rasulullah hijrah. Jadi surat makiyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Mekah atau sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Berikutnya adalah surat At-Tin berjumlah 8 ayat seperti yang kalian telah hafalkan. Kemudian surat At-Tin berada pada urutan ke-95 dalam urutan mushaf Al-Quran atau mushaf Utsmani. Mushaf atau yang ada Quran yang kalian biasa menggunakan. At-Tin berada pada urutan ke-95 dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf dan seterusnya sampai kepada surat At-Tin itu berada pada urutan yang ke-95. Nah, ini dikenalkan kepada kalian adalah buah tin. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah, sababun nuzul Quran surat At-Tin, sebab turunnya Quran surat At-Tin. Memang tidak ada penjelasan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang sebab turunnya secara utuh Quran surat At-Tin ini. Namun ada hadis yang menerangkan tentang salah satu ayat di dalam surat At-Tin ini, yaitu di ayat tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian ayat tersebut dikecualikan, dilanjutkan dalam ayat berikutnya, illalladzina amanu wa amilus shalihat. Di sini diterangkan para sahabat pada waktu itu merasa riskan dan khawatir yang berlebihan karena di dalam surat At-Tin tersebut terdapat kalimat tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami akan kembalikan manusia
kepada tempat yang sangat rendah. Kekhawatiran ini ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber pada Ibnu Abbas. Surat At-Tin turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah pikun, sudah tua renta dan memiliki kekurangan dalam berpikir. Melalui surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa amal orang yang beriman dan beramal soleh akan senantiasa mengalir pahalanya meskipun orang tersebut mengalami pikun. Subhanallah, betapa maha pengasih dan pemurahnya Allah kepada kita semua. Isi kandungan Quran surat At-Tin. Dari ayat pertama kita akan membahas Bismillahirrahmanirrahim Wattini wazzaitun. Di sini anak-anakku sekalian, sebagaimana kalian telah menghafal ayat dan berikut artinya, demi buah tin dan buah zaitun. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bersumpah atas nama dua buah ini, yaitu buah tin dan juga buah zaitun. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya, berarti Allah menginginkan perhatian dari kita semua untuk bisa memperhatikan lebih kepada yang dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini berarti surat tin dan buah tin dan buah zaitun. Maknanya berarti Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada kita bahwasanya buah tin dan buah zaitun mempunyai atau memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa sih buah tin? Ini buah tin. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ada manfaat-manfaat buah tin banyak sekali. Nanti kalian diberi tugas untuk mencari manfaat buah tin. Begitu pula buah zaitun. Inilah buah zaitun, anak-anakku sekalian. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa pendapat ulama tafsir bahwasanya yang dimaksud tin dan zaitun adalah Damaskus dan juga Syria. Damaskus tempat diutusnya Nabi Nuh alaihi salam, dan Syria tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Berikutnya anak-anakku, Waturi Sinin dan demi Bukit Sinai. Bukit Sinai itu anak-anakku sekalian tampak atau tampilannya seperti ini. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai atau tepatnya di tanah Mesir menuju ke Palestina. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam Mi'raj Rasulullah SAW pernah berhenti sebentar di tempat ini untuk melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat ini, karena tempat ini adalah tempat pertama kali wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Berikutnya anak-anakku sekalian, di dalam ayat ketiga Allah berfirman wahadzal baladil amin, dan demi kota ini yang aman. Maksud dari kota ini yang aman itu adalah kota Mekah.
Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura. Al-Quran yang menyebut kota ini sebagai induknya seluruh kota. Apa yang dimaksud dengan Ummul Qura, anak-anakku sekalian? Ummul Qura berasal dari bahasa Arab, yaitu tersusun dari kata dan al-qura. Sendiri memiliki arti ibu atau induk. Sedangkan qura adalah bentuk jamak dari qaryah yang berarti kampung atau desa ataupun kota, bisa juga diartikan negeri. Menjadikan kota Makkah dijuluki sebagai kota tertua di dunia. Karena kota ini, anak-anakku sekalian, dirintis mulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah bersama istrinya yang bernama Hajar, Siti Hajar, dan juga anaknya yang masih balita yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan di kota ini pula, anak-anakku sekalian, kota Mekah, telah dilahirkan seorang manusia yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama makhluknya. Di ayat pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama buah tin dan zaitun. Di ayat kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama Bukit Sinai. Dan di ayat ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala masih bersumpah atas nama makhluknya, yaitu kota Mekah. Di sini, anak-anakku sekalian, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat bersumpah atas nama makhluknya. Untuk kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diharamkan untuk bersumpah atas nama makhluk. Sebagai contoh, jika kalian mengatakan, demi ibu saya, demi bapak saya tidak akan pernah melakukan perbuatan tersebut. Nah, sumpah seperti itulah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama makhluknya, itu diperbolehkan, dan itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan maksud untuk memberikan informasi kepada kita isi sumpahnya tersebut, yaitu dengan isi sumpahnya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kabar kepada kita agar kita bisa selalu senantiasa bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, yaitu dengan hadirnya kelengkapan anggota tubuh kita yang Allah telah berikan. Kita bisa saksikan, anak-anakku sekalian, Allah menciptakan dari kepala, rambut, mata, kuping, mulut, dan lain sebagainya, sampai ke tangan, kaki kita Allah berikan, dan semuanya dalam kesempurnaan Allah berikan kepada kita. Maka kewajiban kita adalah, anak-anakku sekalian, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat lagi tampilan dalam dari tubuh kita yang sangat rumit Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Banyak sekali sendi-sendi dan anggota tubuh kita yang ada di dalam berfungsi secara normal. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Maka manusia sepatutnya bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Berikutnya, anak-anakku sekalian,
Allah menyatakan ancamannya kepada manusia dengan ayat tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia kepada tempat yang sangat hina. Apabila kita tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kita bermaksiat, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedudukan yang sangat rendah, yakni Allah siapkan berupa neraka. Asfala safilin di sini maksudnya adalah neraka. Na'udzubillahi tsumma na'udzu. Untuk ayat berikutnya anak-anakku sekalian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Manusia itu akan dikembalikan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tempat yang sangat hina, yaitu neraka. Namun Allah kecualikan di sini dengan firman-Nya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka adalah pahala yang tidak terputus. Di sini syaratnya berarti anak-anakku sekalian, agar kita tidak ditempatkan oleh Allah di tempat yang sangat rendah, yaitu neraka, maka syaratnya adalah beriman. Sebagaimana kalian telah ketahui bahwa iman, ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan terakhir iman kepada qada dan qadar. Inilah iman yang dimaksud anak-anak dalam ayat illal ladzina amanu. Pengertian iman itu sendiri apa anak-anakku sekalian? Di sini ulama-ulama memberikan pengertian atau definisi iman itu adalah qaulun bil lisan, yaitu mengucapkan dengan lisan. Kalau kita beriman, maka kita ucapkan dengan lisan. Contoh di dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ini diucapkan terlebih dahulu anak-anakku sekalian. Namun tidak sampai di situ, hanya sebatas dengan ucapan, maka iman yang dimaksud pula watasdikun bil qalb, meyakini atau membenarkan dengan hati. Ketika mulut kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka ini harus seirama dengan hati kita membenarkan apa yang kita ucapkan. Berikutnya, tidak cukup dengan lisan, tidak cukup dengan hati. Berikutnya adalah mengamalkan dengan seluruh tubuh. Wa amalun bil jawari, mengamalkan dengan seluruh tubuh. Inilah yang dimaksud dengan wa amilus shalihat, beramal soleh. Apa sih amal soleh anak-anakku sekalian? Amal soleh adalah perbuatan atau pekerjaan baik yang mendatangkan manfaat bagi diri juga orang lain, yang dilaksanakan sesuai dengan syariat dengan penuh keikhlasan, sebab semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan setelah penjelasan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertanyaan itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat, hari di mana manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan amal perbuatannya. Di ayat terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala menutupnya dengan alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ini Allah memberikan pernyataan berupa
pertanyaan yang sebenarnya adalah untuk menyatakan bahwa Allah adalah sebaik-baiknya hakim. Allah akan menghakimi kita, dan Allah adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dilakukannya selama hidup di dunia. Jika baik amal perbuatannya, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan, yaitu surga dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, jika buruk amal perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjerumuskan kita, menempatkan kita kepada asfal safilin, yaitu neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik anak-anakku sekalian, itulah penjelasan surat At-Tin dan pelajaran yang telah kalian dengarkan dan saksikan penjelasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk bisa senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun, sehingga kita diberikan oleh Allah atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk hamba-hambanya yang beriman dan selalu mengerjakan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih anak-anakku sekalian. Kita ketemu pada kesempatan yang akan datang. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.